Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa bersyukur agar Allah senantiasa menambahkan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar materi matematika. Matematika, kita kembali bertemu dengan pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita ingat-ingat kembali apa itu pembilang dan penyebut. Ya. Anak-anak, pembilang adalah angka yang berada di atas, sedangkan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Seperti contoh berikut ini, 5/8. 5 karena posisinya di atas, maka dia disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 8 karena posisinya di bawah, dia disebut sebagai penyebut. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Kita lihat contoh soal berikut ini. 1/5 ditambah 3/5. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, karena penyebutnya ini sama, maka kita cukup menuliskan penyebut yang sama ini, 5. Kemudian untuk pembilangnya kita jumlahkan. Ya, kita taruh di sini, 1 ditambah 3. Kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 1 ditambah 3, hasilnya 4, per penyebutnya tetap 5. Jadi 1/5 ditambah 3/5, hasilnya adalah 4/5. Oke, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan dua pecahan biasa penyebut tidak sama. Coba anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan penyebutnya. Ya. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian langkah berikutnya, kita melakukan perkalian silang antara penyebut di sebelah kanan dengan pembilang di sebelah kiri. Dan di mana kita meletakkan hasilnya? Hasilnya kita letakkan posisinya sama dengan posisi pembilang. Karena pembilangnya di sebelah kiri, maka kita akan meletakkan di sebelah kiri. Begitu ya anak-anak? 5 kali 3 hasilnya 15. Kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kita lakukan perkalian silang untuk penyebut di sebelah kiri dengan pembilang sebelah kanan. Ingat bahwa gimana kita meletakkannya nanti adalah mengikuti letak pembilang. Pembilangnya di sebelah kanan, berarti nanti kita letakkan di sebelah kanan. Ya, 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Oke, sekarang kita jumlahkan. 15 tambah 16 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 31 ya, per 20. Kita lihat ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita perlu menyederhanakan dengan cara kita merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Anak-anak, supaya kita bisa lebih paham bagaimana cara merubah pecahan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Ya, kita simak anak-anak. Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran.
Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2. 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya, yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3. Hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15. Sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih. Sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Ya, anak-anak, tadi kita telah melihat video bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, kita akan melanjutkan pada soal yang tadi. 31/20, kalau kita jadikan pecahan campuran berarti 31 dibagi 20, hasilnya adalah 1. 1 kali 20, 20. 31 dikurangi 20, hasilnya sisanya adalah 11. Jadi 31/20 ketika dirubah menjadi
Pecahan campuran hasilnya adalah 1/11/20. Oke. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan dengan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sebelum kita berlatih soal, anak-anak mari kita melihat video bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4, 2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya, bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4, 2/3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 42/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24/7. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2. Kemudian ditambah pembilangnya, yaitu 4, per penyebutnya, yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Jadi 24/7 sama dengan 18 per 7. Oke, kakak kasih contoh soal satu lagi biar adik-adik makin paham. Kali ini kita coba kerjakan lebih cepat. Oke, misalnya ada soal 3/2/5. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Oke, langsung saja penyebut dan bilangan bulatnya kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per penyebutnya yaitu 5. Jadi 3/2/5 itu sama dengan 17/5. Nah, tadi kita telah menyaksikan video cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan mempraktekkan melalui soal berikut ini. 1/3 ditambah 2/3/5. 1/3 ini sudah merupakan pecahan biasa, jadi tidak perlu kita rubah lagi, cukup kita tulis ulang 1/3. Kemudian kita tambahkan dengan 2/3/5. 2/3/5 ini adalah pecahan campuran, maka perlu kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 2 sama dengan 10, kemudian ditambahkan dengan 3. 10 ditambah 3 jadinya 13 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengalikan. Penyebut dikalikan dengan penyebut. 3 kali 5 sama dengan 15. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang antara penyebut bawah sebelah kanan dan pembilang sebelah kiri. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Jangan lupa kita letakkan posisinya di sebelah kiri karena kita mengikuti letak dari pembilang. Pembilang ini yang kita kalikan itu berada di sebelah kiri, sehingga maka kita meletakkan hasil kalinya juga di sebelah kiri. Selanjutnya
3 dikalikan 13 hasilnya adalah 39. Jangan lupa juga kita letakkan posisinya di sebelah kanan karena pembilang ini yang kita kalikan berada di sebelah kanan. Oke, setelah itu kita tambahkan 5 tambah 39 hasilnya adalah 44. Nah, setelah kita perhatikan ternyata 44/15 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya sehingga perlu kita jadikan pecahan campuran. Ya, caranya bagaimana? 44 dibagi 15 hasilnya adalah 2, sisanya 14. Ya, jadi 44/15 dijadikan pecahan campuran menjadi 2 14/15. Oke, sekarang kita lanjutkan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Lihat soal berikut ini ya anak-anak. 1/1/3 ditambah 2/3/4. Karena dua-duanya merupakan pecahan campuran, maka perlu kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 1/1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa, ini ya. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 1 jadinya 4, ya, 4/3. Kemudian yang ini 2/3/4 kita jadikan pecahan campuran menjadi 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 3 jadinya 11, ya, 11/4. Setelah kita hitung, kita kalikan dulu penyebut dikali penyebut, 3 kali 4 hasilnya 12. Dilanjutkan dengan perkalian silang antara penyebut sebelah kanan dengan pembilang sebelah kiri. 4 kali 4 sama dengan 16. Jangan lupa letaknya di sebelah kiri karena pembilang yang kita kalikan di sebelah kiri. Dilanjutkan 3 kali 11. Ya, hasilnya 33 dan letaknya di sebelah kanan karena lokasi pembilang ini berada di sebelah kanan. Jadi hasilnya juga mengikuti di sebelah kanan. Oke anak-anak, kemudian kita jumlahkan. 16 ditambah 33 hasilnya adalah 49. 49/12 karena lebih banyak pembilangnya maka kita jadikan pecahan campuran. Ya, pecahan campuran 49 dibagi 12 hasilnya 4, sisanya 1. Jadi 49/12 dijadikan pecahan campuran hasilnya 41/12. Ya, demikian tadi anak-anak kita telah belajar materi penjumlahan pecahan. Sekarang saatnya giliran anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, mencatat materi matematika hari ini. Materi yang tadi sudah Ustazah sampaikan, silahkan kalian catat di buku tulis. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKS Matematika halaman 4 nomor 1, 3, 5, 8, dan 12. Ustazah ulangi nomor 1, 3, 5, 8, dan 12. Semua tugas tersebut dikerjakan di buku tulis matematika ya anak-anak. Kemudian setelah selesai, jangan lupa tugas difoto dengan jelas. Ya, diusahakan fotonya terlihat jelas, tidak blur, dan diupload melalui Classroom. Ya, demikian tadi anak-anak pertemuan kita hari ini. Ustazah harap anak-anak selalu semangat ya. Selalu semangat dalam belajar matematika maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.